Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan YouTube saya dengan saya Niken Tantio Sudarmono. Semoga hari ini kita semua dikaruniai kesehatan olehnya. Dan kali ini saya akan membahas khusus mengenai telur. Jika apapun yang saya jelaskan di sini dirasakan bermanfaat, silahkan di-share dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Oke, saya akan kembali mengenai telur. Banyak sekali pertanyaan hadir yang mengatakan, kok bisa telur dikatakan sumber inflamasi? Nah, di sini saya selalu membahas berdasarkan evidence base, bukan katanya atau katanya ya. Jadi saya akan bahas dari A sampai Z mengenai telur. Betulkah dia sehat? Betulkah dia membuat inflamasi? Yuk kita dengarkan bersama. Nah, saya lanjutkan ya. Sebelumnya saya akan jelaskan bahwa telur itu yang baiknya dulu pastinya. Jadi teman-teman tidak merasa ini gimana sih, belum sudah merasa rancu atau galau ya. Oke, telur ini sebetulnya secara 12% sendiri dia mengandung protein yang diperlukan oleh tubuh kita. Bayangkan 12%. Nah, kenapa kita butuh protein? Protein itu sangat bermanfaat untuk pembuatan enzim, untuk juga pembentukan hormon, otot tulang rawan, kulit, dan darah. Jadi, tanpa protein kita tidak bisa membentuk yang tadi saya sebutkan. Makanya disebut telur sebagai sumber protein itu betul sekali karena 12% kebutuhan kita bisa dikonsumsi oleh telur. Bisa dipenuhi oleh konsumsi telur ya. Nah, lalu juga ada yang mengatakan bahwa telur itu mengandung kolesterol. Sangat betul, bisa dilihat di sini. Telur ini memiliki kolesterol sebanyak 186 mg. Tapi harap diingat, batas sehat kolesterol yang boleh kita konsumsi harian yaitu 300 mg. Nah, selain itu juga kolesterol tidak seluruhnya dari makanan. Karena hanya sebagian kecil sekali kolesterol yang kita dapatkan dari makanan. Jadi salah besar kalau kita mau mengurangi kolesterol tapi menguranginya dari sisi makanan. Karena jangan-jangan malah yang nutrisi pentingnya kita nggak dapat. Karena kolesterol itu sendiri kalau dia terdiri dari kolesterol baik dan kolesterol buruk. Lalu bagaimana mereka tidak balance? Mereka tidak balance jika liver kita tidak baik ya. Jadi jika liver kita tidak bisa menghasilkan kolesterol baik, ya akibatnya menjadikan kolesterol buruk makin banyak. Nah, itulah kenapa alasannya kalau ada masalah dengan kolesterol, kita cek dulu deh liver kita baik atau tidak. Ya, jangan langsung salahkan kepada makanan. Jadi tadi telur mengandung protein, mengandung kolesterol. Selain itu, dia juga mengandung vitamin A yang baik sekali untuk kesehatan mata dan otak, vitamin B untuk energi, dan juga untuk produksi hormon. Lalu ada juga yang selalu dikonsumsi oleh ibu-ibu yang lagi hamil yaitu asam folat. Asam folat ini direkomendasikan ibu hamil. Nah, ini terdapat di dalam telur juga. Lalu juga terdapat fosfor yang membantu pembentukan tulang, sel, dan gigi. Selain itu, sudah pastinya ada vitamin D. Yang kita tahu sendiri kalau vitamin D ini sangat dibutuhkan oleh tubuh mulai dari segala jenis penyakit. Bukan hanya vitamin tulang ya, vitamin D ini vitamin yang sangat dibutuhkan oleh sel, oleh organ tubuh kita, oleh hormon kita, oleh mikrobiome kita. Itu adalah vitamin D. Lah, kalau begitu dari mana inflamasinya? Yuk kita dengarkan berikut ini. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas sisi lain dari telur setelah kita sama-sama mendengarkan mengenai
kelebihan dan manfaat dari telur bagi tubuh kita. Kali ini yang saya akan ungkapkan di sini berdasarkan jurnal yang saya baca di NCBI. NCBI adalah National Center for Biotechnology Information, di mana di sana disebutkan ada bioaktif di dalam telur yang dapat menyebabkan inflamasi. Selain itu, saya juga membaca dari Nutrition Studies, di mana dikatakan jika inflamasi tubuh semakin tidak bisa tertahankan, yuk kita stop dulu telur dan dairy. Nah, untuk telur ini bagi para penyuka telur dan tidak merasakan ada inflamasi dalam tubuh, ya jangan lupa saya sudah pernah membuatkan YouTube mengenai 21 tanda inflamasi yang terjadi dalam tubuh. Nah, jika tidak ada tanda-tanda inflamasi ini, selalulah konsumsi telur dan omega 3. Jadi karena tugas omega 3 ini menghancurkan atau membuang semua inflamasi tubuh, maka dari itu jika kita sudah akan mengkonsumsi telur, jangan lupakan omega 3-nya. Ya, jadi itu salah satu solusi. Lalu ada pertanyaan lanjutan, jadi sampai kapan saya nggak boleh makan telur? Untuk bagi yang merasakan tubuhnya sudah inflamasi, hati-hati. Inflamasi berkelanjutan akan menyebabkan autoimun dan cancer. Nah, kita tentunya tidak mau ya autoimun dan cancer ini terjadi. Maka untuk mencegahnya adalah yuk kita batasi semua pantangan yang saya sebut sebagai pencetus inflamasi, yaitu grain, gluten, sugar atau sumber gula-gulaan, lalu juga kopi, tanaman nightshade, dairy atau susu dan turunannya, dan juga telur. Itu semua di stop dulu karena kita akan mengurai inflamasi. Berapa lama? Kurang lebih 1 bulan. Lalu setelah 1 bulan boleh kita konsumsinya tambah lagi 1 demi 1, jangan sekaligus. Jadi misalnya oke deh, saya udah melewati 1 bulan ini, telur dulu kita konsumsi. Kita coba dulu telur tambahkan selama 2 minggu. Setelah itu kita tambahkan lagi susu dan turunnya selama 2 minggu. Jadi kita membuat tubuh kita ini tidak terlalu lelah dengan inflamasi. Kita memotong inflamasi yang terus-menerus. Ingat, inflamasi terus-menerus itu adalah cikal bakal dari kanker dan autoimun. Selain itu, inflamasi itu juga sebetulnya penyebabnya dari leaky gut. Nah, nantikanlah YouTube saya mengenai leaky gut. Apa sih itu leaky gut ya? Jadi sekarang kita konsentrasi dulu, kita kurangi aja dulu yang berbahaya agar kita menyetop inflamasi berulang terus-menerus dalam tubuh kita. Oke, terima kasih sudah mendengarkan YouTube saya. Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.